Banyak tokoh-tokoh bisa kita sebut serigala berbulu domba. Ini menjadi sinyal buat kita sebenarnya ada masalah. Karena menjelang 2024 politik identitas, kita harus waspada namun jangan sampai fobia terhadap agama. Berbicara fenomena saat ini yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat tentang khilafah, tentang ulama-ulama su'u, ulama jahat yang faktanya di masyarakat bukan menyejukkan tapi malah justru memprovokasi masyarakat sehingga masyarakat terpecah belah. Orang-orang yang mengusung khilafah sejatinya mereka bukan agamawan. Mereka ini orang-orang yang ingin berkuasa, menggunakan agama sebagai kedok untuk memuluskan ambisinya. Fatalnya adalah kita saat ini tidak menganggap hal itu adalah ancaman. Kita ingat Suriah, Libya hancur karena provokasi, radikalisme yang mengatasnamakan agama. Dan di Indonesia sebenarnya sudah di copy paste dari konflik dan Indonesia tidak hancur. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama ke depan untuk mengedukasi masyarakat bahwa keberadaan mereka itu ada, bahkan sudah ada di sekitar kita. Banyak tokoh-tokoh bisa kita sebut serigala berbulu domba. Mereka kelihatannya sekarang moderat. Bahkan banyak tokoh-tokoh radikal ini yang sowan datang ke tokoh-tokoh NU untuk mencari simpati masyarakat. Faktanya padahal mereka mengidolakan khilafah, bahkan mengidolakan negara seperti di Suriah, seperti di Libya dengan konsep khilafah, dan hari ini mereka masuk tempat-tempat ibadah. Banyak ujaran-ujaran kebencian muncul dari tempat-tempat ibadah. Banyak para pendakwah yang mengatakan, jangan ikuti ulama yang mendukung pemerintah, ikutilah ulama yang dibenci sama pemerintah. Ini bahaya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Ustadz Abu Somad yang juga dilarang masuk ke beberapa negara. Ini menjadi sinyal buat kita, sebenarnya ada masalah. Mari kita lihat secara jernih. Tidak mungkin negara itu menolak kalau tidak punya alasan. Dan ini kita berharap menjadi langkah aparat untuk menindaklanjuti. Jangan sampai tokoh-tokoh agama yang sudah memprovokasi, yang seperti serigala berbulu domba ini eksis di masyarakat. Karena menjelang 2024 politik identitas, manipulasi agama kemungkinan akan naik kembali. Jadi kita berharap masyarakat bijak, masyarakat cerdas, menyaring informasi, jangan sampai menjadi korban hoax atau menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Mari yang waras jangan diam. Bila ada ujaran kebencian, provokasi, mengatasnamakan agama, mari kita lawan. Jangan kasih tempat mereka untuk berkembang di sekitar kita. Kalau kita tidak waspada, maka keluarga kita, lingkungan kita akan menjadi sasaran mereka. Nasionalisme bukan hanya ketika ada event-event tertentu. Nasionalisme adalah merasa terancam. Bahwa kalau mau jujur, hari ini kita sudah dikepung oleh banyak sekali persoalan, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan kita sudah terkepung dari segala penjuru. Kita sudah terdomba antar suku, antar agama, yang seagama pun kita ribut. Jadi pihak-pihak yang menghendaki Indonesia hancur bertepuk tangan. Mari kita evaluasi pergerakan kita. Mari kita tingkatkan semangat nasionalisme kita. Kita harus waspada, namun jangan sampai fobia terhadap agama. Karena kalau kita fobia terhadap agama, justru kita akan dekat dengan pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Waspada dengan jargon-jargon yang diserukan oleh kelompok radikalisme dengan Islamofobia. Padahal sejatinya mereka lah yang Islamofobia. Jadi masyarakat sudah jelas mengetahui bahwa
khilafah ini tidak bicara hanya yang manis, tapi bicara tentang berdarah-darah. Jangan sampai negara kita hancur karena orang-orang yang mengatasnamakan agama ini. Semoga dengan yang waras ini bergerak, Indonesia aman dan damai.